Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang rukun iman, atau bisa disebut juga dengan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang agar bisa disebut sebagai mukmin. Jadi para ulama itu merumuskan ada 6 rukun iman yang harus diimani. Saya kira teman-teman ini sudah hafal semua tentang rukun iman, jadi sudah dipelajari mungkin dari SD ya, dari MI. Tapi kita di sini akan lebih mendalami lagi tentang hakikat rukun iman tersebut. Pertama ya, dari mana asal usul istilah rukun iman ini? Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Ternyata istilah rukun iman ini diambil dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis ini sebenarnya cukup panjang ceritanya. Ketika para sahabat dengan Rasulullah itu sedang berkumpul, tiba-tiba datang seorang laki-laki berbaju putih bersih. Orangnya ganteng sekali. Yang sebenarnya itu adalah Jibril. Nanti di akhir-akhir diketahui dia itu adalah Jibril, kata Rasulullah. Nah, orang ini kemudian menemui Rasulullah dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Rasulullah kemudian menjawab, "Anta syada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul," dan seterusnya. Jadi orang itu bertanya tentang, jelaskan dong, apa itu rukun Islam? Apa itu Islam, kata malaikat tadi. Nabi kemudian menjawab, ya ada 5 itu ya. Bersyahadat kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah Nabi jawab, orang itu menjawab lagi, "Sadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah. Nah, kemudian dia menanyakan lagi pertanyaan yang kedua, "Akhbirni anil iman." Wahai Nabi, sekarang jelaskan dong, apa itu iman? Rasulullah kemudian menjawab, "Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairin bil qadri khairihi wa syarrihi." Jadi kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi kemudian menjawab lagi, "Shadaqta ya Rasulullah." Itu hadisnya nanti masih panjang tuh. Dia menceritakan tentang apa itu ihsan, apa itu hari kiamat, dan sebagainya. Tapi fokus kita pada iman ini. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri hadisnya itu. Nah, dari hadis inilah kemudian para ulama menyusun konsep Islam dan rukun Islam, dan juga konsep iman dan rukun iman. Nah, jadi muncullah istilah rukun iman. Jadi Nabi itu secara eksplisit itu tidak pernah menjelaskan rukun iman itu ada, tidak pernah. Tapi rukun iman itu dihasilkan dari hadis Nabi itu. Kemudian disusunlah konsep oleh para ulama. Nah, pada slide selanjutnya kita nanti akan sama-sama membahas tentang makna dari setiap rukun iman tersebut. Jadi bagaimana seharusnya kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah, dan sebagainya. Yang jelas kita harus pahami terlebih dahulu bahwa iman itu adalah apa? Kepercayaan yang dilandasi atas kecintaan kepada Allah, yang tidak hanya diucapkan melalui lisan atau takrir bil lisan, namun juga diyakini di dalam hati kita. Tasdiq bil qaul, dan juga harus direalisasikan dalam perbuatan atau yang disebut dengan amal bil arkan. Jadi konsep iman ini nanti kita akan jadikan sandaran ya, kita jadikan perspektif cara pandang untuk memahami rukun-rukun iman yang 6 tersebut.